Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Nur Fauzi dari kelas 12 MIPA 3 akan menerangkan tentang demo mahasiswa tahun 1998. Latar belakang. Pada bulan Mei 1998, Indonesia mengalami pukulan berat akibat krisis finansial yang menerpa kawasan Asia Timur, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Meningkatnya inflasi dan pengangguran ditambah dengan perilaku korupsi pemerintah menciptakan ketidakpuasan terhadap pemerintahan Orde Baru. Pada bulan April 1998, ketika Soeharto terpilih kembali menjadi Presiden Indonesia setelah masa bakti 1993 sampai 1998, mahasiswa dari berbagai universitas di seluruh Indonesia menggelar unjuk rasa secara besar-besaran. Mereka menuntut pemilu kembali diadakan dan tindakan efektif pemerintah untuk mengatasi krisis. Pada demonstrasi-demonstrasi ini, mahasiswa menerima kekerasan fisik karena dianggap akan menimbulkan gangguan. Selanjutnya, kronologi. 12 Mei 1998 merupakan aksi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan sebagai elemen mahasiswa, termasuk mahasiswa Universitas Trisakti. Demonstrasi dipicu mulai goyahnya ekonomi Indonesia sejak awal 1998 akibat pengaruh krisis finansial sejak 1997 dan menuntut Soeharto turun dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Kala itu, sekitar pukul 12.30, aksi damai dilakukan dari kampus Trisakti menuju Gedung Nusantara, tetapi masa aksi diblokade pasukan Polri dan militer. Negosiasi dengan aparat keamanan sempat dilakukan, namun pada 17.15, mahasiswa memutuskan bergerak mundur diikuti bergerak majunya aparat keamanan yang menghujani mahasiswa dengan tembakan. Mahasiswa panik, berlarian, dan berhamburan ke sembarang arah. Naasnya, pukul 20.00 dipastikan 4 orang mahasiswa tewas tertembak dan 1 orang dalam keadaan kritis. Meskipun pihak aparat keamanan membantah telah menggunakan peluru tajam. Hasil otopsi menunjukkan kematian disebabkan peluru tajam. Mereka yang tewas adalah Elang Mulia Lesmana, Heri Hartanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Si. Mereka tewas tertembak di dalam kampus terkena peluru tajam di tempat-tempat vital seperti kepala, tenggorokan, dan dada. 13-15 Mei 1998, kematian 4 mahasiswa Universitas Trisakti memicu kemarahan dan amukan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Mulai 13 Mei 1998, berbagai daerah gencar melakukan demonstrasi menuntut keadilan. Tetapi, mengutip Komnas Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, di laman resmi komnasham.go.id, kemarahan publik atas tindakan resesif aparat keamanan terhadap mahasiswa Trisakti dialihkan menjadi sentimen atas etnis Tionghoa. Di Sidotopo, Surabaya, pada 14 Mei 1998, para perusuh menargetkan toko dan rumah milik orang Tionghoa, menjahar harta benda dan membakar properti mereka. Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) menemukan 2 kasus pemerkosaan dan 4 kasus kekerasan seksual. Di hari yang sama di Padang, Sumatera Barat, sedikitnya 10 kantor bank dan ruang pamer rusak dilempari batu oleh perusuh yang terdiri dari mahasiswa. Perusakan tersebut mereka lakukan saat dalam perjalanan menuju kantor DPRD Sumatera Barat. Di Palembang, Sumatera Selatan, 10 toko milik etnis Tionghoa dan belasan lebih mobil dibakar oleh perusuh, serta puluhan orang mengalami luka-luka terkena lemparan batu oleh mahasiswa yang berunjuk rasa ke kantor DPRD Sumatera Selatan. Dalam peristiwa di Lembang tersebut, tim relawan untuk kemanusiaan melaporkan bahwa kekerasan seksual juga terjadi. Akibatnya, sampai 15 Mei 1998, terjadi berbagai tindak kejahatan di Jakarta dan kota besar lain di Indonesia. Ribuan toko, gedung, maupun rumah-rumah dibakar dan dihancurkan, khususnya mereka yang beretnis Tionghoa. Atas kejadian tersebut, pemerintah membentuk tim gabungan
Pencari Fakta (TGIPF) yang merampungkan laporannya pada 23 Oktober 1998. TGIPF menemukan fakta bahwa kerusuhan Mei 1998 diduga mengakibatkan lebih dari 1.000 orang meninggal karena terjebak dalam bangunan yang terbakar atau dibakar. Ratusan orang luka-luka, penculikan terhadap beberapa orang, pemerkosaan, atau pelecehan seksual terhadap puluhan perempuan yang sebagian besar merupakan etnis Tionghoa. Dari kesimpulan, apakah mahasiswa layak disebut agen perubahan? Mahasiswa sebagai aset bangsa yang menemukan harapan dan masa depan bangsa. Mahasiswa mempunyai peran penting dalam sebuah perubahan tanpa melibatkan lapisan masyarakat atau status ekonomi. Perubahan yang dimaksud yaitu mahasiswa agen perubahan menjaga nilai penerus bangsa, kekuatan moral, dan sosial kontrol. Mahasiswa dapat menjalankan peran sebagai agen perubahan dan membawa masyarakat pada tatanan sosial yang lebih adil. Sekian dan terima kasih.